Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, masuk rok orang Afrika di depan Ka'bah. Sahabat, semua sering mendengar atau membaca cerita yang dikisahkan orang-orang mengenai balasan di Tanah Suci. Cerita bahwa banyak sekali jamaah haji atau umroh yang mengalami pembalasan atas perbuatan buruknya atau perbuatan baiknya kala di tanah air. Contohnya, ada orang yang waktu di tanah air suka menghujat orang. Tahu-tahu di Tanah Suci mulutnya mencong-mencong. Dan juga ada kisah nyata. Ada orang yang mendadak gila dan selalu menghitung batu dengan bilang bahwa itu uang, sebab dia di tanah air adalah seorang rentenir. Alkisah, ada orang yang tidak bisa melihat Ka'bah padahal dia sedang di area mataf atau tempat tawaf. Cerita nyata tentang orang yang selalu tersandung setiap jalan dan bilang kok banyak batu padahal dia sedang di Masjidil Haram dan sebagainya. Kisah yang disebutkan di atas itu adalah kisah nyata dampak negatif. Ada juga kisah nyata yang berdampak positif. Misalnya sebagaimana seorang yang sangat ingin mencium Hajar Aswad. Dia serasa ditolong entah siapa, sepertinya malaikat yang datang dan beralih rupa, memudahkan jalan baginya. Sementara keadaan berdesak-desak. Ini biasanya kisahnya para artis yang baru pertama kali ke Tanah Suci. Diceritakan ada seorang koruptor lagi naik haji. Selama berada di Mekah, dia sangat menyesali segala perbuatan buruknya. Dia niat bertobat sungguh-sungguh dan ingin mengembalikan hak rakyat yang dia ambil. Ketika di depan Ka'bah, dia meratap-ratap pilu, menangis dan bersujud lama. Segala rupa macam doa dia baca dan dia rapal. Namun ketika bangun dari sujudnya, mendadak dunia berubah jadi gelap, pengap dan bau. Bukan main takutnya sang koruptor tadi. Semakin kencanglah tangisannya dan semakin takut dia. Berjuta-juta sesal keluar dari seluruh hatinya. Sujud semakin panjang. Dan setelah merasa lama dan hatinya lega, dengan tangisan, dengan agak takut dia bangkit kembali. Pelan-pelan dibukanya matanya. Seketika dunia telah kembali seperti sedia kala. Terang benderang, Masjidil Haram dengan Ka'bah nan agung terlihat begitu indah. Tak terperi kegembiraan Pak Koruptor tadi. Padahal tadi saat dunia berubah mendadak gelap, pengap dan bau. Sebenarnya tanpa dia sadari, kala dia bangkit dari sujud pertama, dia masuk dalam rok ibu-ibu dari Afrika yang sedang lewat di depannya. Alhasil, banyak kisah-kisah seperti itu yang kerap kita baca di tabloid-tabloid dan mungkin saja terjadi. Sebab Mekah sendiri sebenarnya adalah kota yang sangat tepat untuk merenungi segala kesalahan, menata kembali langkah untuk melanjutkan kehidupan. Semoga saja kisah nyata Pak Koruptor tadi tak sekedar anekdot, tapi menjadi kisah sungguhan yang membuat kita taubat. Meskipun cuma masuk roknya ibu-ibu Afrika. Namun yang menjadi catatan, apakah bertaubat, berbuat baik, merenungi segala dosa itu saat hanya sedang berada di tempat yang suci saja. Memang momennya bagus, tapi tidak seharusnya seperti itu. Begitu juga masa berbuat baik, merubah penampilan jadi lebih saleh. Hanya semisal pada bulan puasa saja atau hari-hari besar Islam. Ini sangat jamak kita temukan di dunia selebriti. Lantas setelah itu, setelah keluar dari bulan puasa atau sekembali dari Mekah, kebiasaan yang kurang baik, penampilan yang mengumbar aurat itu balik lagi. Sangat disayangkan, sebab pertanda bahwa ibadah yang dilakukan itu tidak berefek positif pada pelakunya. Sebab inilah yang diterima oleh Allah.
bukan sekedar penggugur kewajiban, adalah ibadah yang memberikan dampak positif pada pelakunya. Andai semisal kita kok sehabis ibadah tingkat ketakwaan kita biasa-biasa saja, atau malah kelakuan kita semakin porak-poranda, maka kita harus tahu bahwa ibadah kita tidak berefek apa-apa meski menata niat. Kadang aku pribadi sendiri heran, kenapa seseorang yang melakukan perampasan terhadap hak rakyat makan dengan rakus uang mereka. Saat terkuak kasusnya, buru-buru balik berbuat baik, dan itu mesti dengan jauh-jauh ke tanah suci. Seharusnya sebelum terbongkar, saat masih ditutupi Allah, dan saat dia sadar perbuatannya itu salah, segera bergegas membenahi kesalahannya dan mengembalikan sesuatu yang bukan haknya. Dan tidak harus ke tanah suci, tapi taubatlah di tempat. Lalu apa faedahnya dia jauh-jauh ke Mekah, menemui orang-orang soleh meminta doa agar permasalahannya dikelirkan setelah perbuatan buruknya atau persengkokolannya terbongkar di depan rakyat. Hanya itu pikiran sederhanaku saat bersalaman dengan salah satu ketua partai besar yang terlihat linglung sebab kebanyakan kasus yang menimpa dia. Padahal Pak Ketua ini terkenal dengan kecerdasan dan kecemerlangan karirnya saat masih mahasiswa. Apa entah karena keluguannya di dunia politik sehingga dimanfaatkan oleh teman-temannya, atau memang karena kerakusannya. Satu pelajaran juga bahwa latar belakang seorang yang sangat berkesan Regilius tidak selalu menjamin bahwa dia akan baik selama tidak ada perlindungan Allah di sana. Sebab apapun keadaan kita, perhitungan adalah tetap pada bagaimana akhir kita nanti, bukan pada kita siapa, dari keluarga apa, belajarnya apa, kontribusinya apa, tapi pada akhir yang baik, husnul khotimah, atau sebaliknya, naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab.